Punya hutang? Punya hutang? Punya hutang? Banyak. Banyak, iya, banyak. Bisa enggak kamu lunaskan hutangmu? Enggak bisa. Bisa. Yang bisa melunaskan hutang hanya Allah. Yang bisa menjadikan kita tidak bisa melunaskan hutang hanya Allah. Dah, ini mulai asyik ini. Oke, sekarang kita punya tujuan. Saya mau melunaskan hutang. Maka nomor 1 kita ngomong saya tidak bisa melunaskan hutang. Selesai. Makanya kalau kamu berpikir kamu bisa melunaskan hutang, itulah langkah awal yang buat kamu stres. Maka setiap kali usaha gagal, stres, nggak punya duit, stres, gitu kan ya? Karena merasa aku bisa melunaskan hutang. Tapi kita cukup ngomong, saya pengen melunaskan hutang, di bawahnya saya tidak bisa melunaskan hutang. Melunaskan hutang, saya tuh sejak awal. Allah. Ini bukan bab amin dulu, ini bab cara ya, bab cara. Biar paham urutan pola berpikir nih. Pola berpikir. Ini kalau paham ilmu ini dipakai semua hal enak. Ulangi dikit boleh? Buat yang rodok lemot-lemot jadi biar enggak. Ya, saya kan agak lemot. Saya ulangi dikit boleh ya? Jadi yang bisa hanya siapa? Allah. Selain Allah tidak bisa. Kita pakai bab hutang ya, bab hutang. Kita punya hutang. Saya pengen melunaskan hutang, betul? Nah, maka nomor 1 kita ingat dulu, yang bisa melunaskan hutang hanya Allah. Saya pengen melunaskan hutang, saya tidak bisa melunaskan hutang, maka ada kata maka saya minta tolong sama yang bisa. Siapa yang bisa? Hanya Allah. Maka saat detik itu juga ketergantungan pada siapapun dan apapun segera buang. Perusahaan, usaha, ilmu, kenalan, teori, rencana, semua buang. Rencanaku tidak bisa, usahaku tidak bisa, temanku tidak bisa. Nolkan dulu, betul-betul yang bisa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nolkan pikiran, nolkan hati, hanya untuk Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan hanya Allah, yang ada cuma Allah. Allah tempatku bergantung. Langsung ngomong sama Allah, ya Allah, saya punya hutang, tolong lunaskan hutang saya. Maka kita cari jawabannya dari Allah, betul kan ya? Allah jawab itu, gak mungkin gak dijawab. Oke, aku lunaskan hutangmu. Oke, aku lunaskan hutangmu. Kalau mau tahu caranya, tanya sama siapa? Ya tanya sama nabinya, tanya sama rasulnya. Maka kita tanya sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, gimana biar hutang saya dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Rasul menjawab, kamu waktu minjem harus benar caranya. Waktu minjem caranya harus benar. Siapa yang pinjam dengan niat untuk melunaskan akan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau minjam tidak punya niat untuk melunaskan, hartanya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kamu cek dulu. Kamu pertama kali pinjam dulu niatnya mau ngemplang atau mau bayar? Mau bayar, ya udah. Kalau udah memang niatnya mau bayar, yakin pasti hutangmu lunas. Kalau niatmu mau bayar, tapi niat itu bukan ungkapan di hati toh. Kalau ungkapan di hati di pikiran namanya bukan niat, tapi lamunan. Namanya lamunan. Niat itu qasdu syai' muqtarinun bi fi'lih. Definisi niat itu. Kalau enggak ada prakteknya, niat itu adalah punya keinginan, punya cita-cita yang langsung diwujudkan dengan perbuatan. Itu namanya niat. Kalau enggak ada aksinya, enggak ada perbuatannya, namanya bukan niat, tapi namanya al-amani. Dalam bahasa Indonesianya lamunan. Banyak orang mengira dirinya berniat, padahal lagi melamun, bukan berniat. Oke, saya berhutang dengan niat saya akan melunaskan. Maka saat itu juga dia udah siapkan. Ya, siapkan apa? Perencanaan. Dari sini saya akan ambil sekian rupiah untuk bayar hutang. Sini sekian rupiah untuk bayar hutang.
kemudian dia siapkan mungkin aqua galon atau apa, punya duit cemplongkan ini untuk bayar hutang, ini untuk bayar hutang. Hutangnya 200 juta, nyemplungkannya 5.000 rupiah, gak apa-apa. Jangan pakai akalmu jangan dipakai, kan punyanya itu ya, punyanya itu, udah ini niat bayar hutang, niat untuk melunaskan hutang, ini namanya sudah ada aksi. Terus nanya lagi sama Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ya cara berikutnya apa? Cara berikutnya apa? Apakah hanya itu niat? Enggak, ya enggak niat saja, kamu harus baca doa ini. Kamu baca doa ini. Kalau doa ini kamu baca, hutangmu berapapun akan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setan bisikin, oh kamu sekedar doa enggak bisa, mana mungkin sih doa akan membuat hutangmu lunas. Kamu jangan percaya sama kata ustadz, kata ini dan lain sebagainya. Buktinya Habib Novel sendiri utangnya banyak, tapi lunas bro. Ya terbukti kan lunas, betul kan ya? Yang satu ini kan tinggal dikit, dari 7,7 cuman tinggal 4,7 dalam 2 bulan setengah kan ya. Alhamdulillah. Masa dalam 2 bulan setengah dapat 3M itu kan ya, subhanallah kan, luar biasa. Caranya gimana? Caranya ini. Caranya adalah dengan pola pikir yang tadi saya bangun tadi ya, yang saya jelaskan secara terstruktur nih ya, biar kita bisa mengikuti dengan gampang. Oh, di antaranya doa yang ada di Wirdul Latif. Jadi kalau tiap pagi baca Wirdul Latif, insya Allah hutang lunas. Ada di situ ya, ada di situ. Min ghalabatid dain. Ya Allah, bebaskan aku dari dikuasai oleh hutang, ada di situ. Kemudian apa lagi? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Setiap habis sholat baca itu, maka hutangnya akan lunas. Boleh kamu sholat dulu. Maka hutangnya akan lunas. Kalau setiap habis sholat baca itu, ya sudah, amalkan saja itu, nggak usah mikir lagi. Kamu udah percaya sama Allah, ya, percaya sama Nabi, itu wujud percaya sama Allah. Tugasmu ngapain? Nikmatin hidup. Nikmatin hidup bagaimana? Waktunya ke pasar, waktunya kerja, waktunya ngobrol sama teman. Jangan mikir hutang lagi. Kalau kamu masih mikir hutang lagi, berarti kamu gagal. Gagalnya di mana? Kamu nggak percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang percaya itu yakin, orang yakin nggak ragu. Orang ragu berarti tidak yakin. Maka kamu tidur dengan santai. Istri nanya, Mas, hutang banyak kok tidur santai, kenapa? Allah yang mau melunaskan, bukan saya. Keren toh? Suami nanya ke istrinya, Dik, hutangku banyak, kamu kok tidurmu bisa nyenyak nih, gimana caranya? Yang bagian melunaskan hutang bukan saya Mas, bukan kamu. Yang melunaskan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang melunaskan, bukan kita. Saat kita mengikuti tahapan-tahapan yang betul. Kalau dari judulnya Allah yang tempat kita bergantung, berarti yang beresin siapa? Allah. Kalau udah diberesin Allah, beres atau enggak beres? Beres. Mestinya kita tenang atau enggak tenang? Tenang. Di sini kalian makan diberesin siapa? Panitia. Di sini loh ya. Jangan bicara Allah dulu ini. Syariatnya yang dohir dulu. Tadi kan semua sikap hati ya. Dohirnya siapa yang beresin makan? Panitia. Anda percaya sama panitia, enggak mikir lagi gini, nanti makan siang ada enggak ya? Nanya panitia melulu, panitia makan siang ada enggak ya? Panitia makan siang ada enggak? Panitia jawab, ruwet. Yang satu ini suruh keluar saja cari makan di luar, ya nggak usah diurusin ya, ruwet gitu ya. Sudah di sini dibilang gratis makan, minum, tidur, ya sudah pasti sediakan. Betul begitu kan? Nah Allah Ta'ala sudah jamin kamu di dunia ini aku yang ngurus, selesai. Tapi ikuti aturannya. Aturannya apa? Jangan minta tolong sama yang lain. Jangan bergantung pada yang lain. Karena yang bisa cuman aku, yang lain tidak bisa. Begitu kita ngeyel merasa bisa dan menganggap yang lain bisa, sama Allah dipersilahkan, silahkan kamu minta tolong sama yang lain, ruwet sama yang lain. Hasilnya glundung, jelungup, ya, delosor, puyeng, kepala pecah, jeduk-jedukan tembok, duk, stres. Sampai di sini jelas? Simpel atau enggak simpel? Simpel.